Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema tentang landasan filsafat pendidikan Islam. Kalau kemarin kita sudah bahas historitas atau akar sejarah dari filsafat pendidikan Islam, maka pada video kali ini saya akan memberikan ulasan singkat terkait dengan apa saja yang menjadi landasan dari kajian filsafat pendidikan Islam. Oke, saya akan awali dari pembahasan yang pertama, yaitu landasan primer. Kenapa saya sebut primer? Karena filsafat pendidikan Islam ini tidak boleh lepas dari koridor kajian keislaman, kan begitu ya. Maka landasan primer dari kajian filsafat pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, dalam bahasa sehari-hari mungkin kita kenal dengan istilah dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang tertulis ya, sebagaimana kalamullah atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi landasan primer, kemudian disusul dengan hadis. Nah, Al-Quran ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, semua ajaran kajian keislaman itu ada di dalamnya. Ya, jadi tidak hanya trilogi ajaran agama Islam yang mencakup ada akidah, kemudian ada akhlak, kemudian ada syariat. Nah, tiga hal ini tentu saja sangat kental dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya trilogi ajaran agama Islam tadi, tetapi juga semua kajian keilmuan sesungguhnya ada di dalamnya. Mulai dari natural sciences atau ilmu-ilmu kealaman dan juga social sciences atau ilmu-ilmu sosial. Sesungguhnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Hanya saja mungkin kita belum mengkaji secara lebih detail begitu ya. Padahal itu sudah ada. Nah, kemudian ada hadis. Nah, hadis ini adalah pendukung ya, supporting system dari dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat di dalam Al-Quran tidak hanya sesuatu yang bersifat spesifik, tetapi juga banyak yang masih bersifat global atau umum. Karenanya dibutuhkan penjelas ya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum tadi. Nah, jadi tidak hanya ayat Al-Quran itu tidak hanya sesuatu yang bersifat terperinci ya, tetapi juga banyak yang masih bersifat global. Karenanya ada hadis. Nah, jadi sebagaimana yang kita pahami, hadis itu memiliki posisi yang tidak bisa dipisahkan begitu saja ya, karena hadis adalah sesuatu yang integral dengan Al-Quran. Nah, ada tiga fungsi hadis yang perlu kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah bayan at-takrir, kemudian bayan at-tafsir, kemudian ada bayan at-tasyri'. Jadi hadis itu berfungsi sebagai pemberi penjelasan secara konkret, kemudian dia juga memberikan penjelasan secara terperinci. Kemudian yang ketiga adalah menjadi salah satu acuan di dalam pemutusan atau penentuan syariat Islam. Nah, jadi dengan tiga fungsi dari hadis itu kita bisa memahami ya bahwa untuk kajian pendidikan Islam itu tidak hanya Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai landasan primer, tetapi juga ada hadis. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan primer dari kajian filsafat pendidikan Islam. Kalau ada landasan primer, tentu saja ada landasan sekunder ya. Jadi landasan sekundernya apa? Nah, kalau di dalam ajaran Islam itu kita sudah mengenal ya, ada istilah dalil nakli, maka ada yang satu lagi disebut dalil akli. Nah, jadi landasan sekunder dari kajian filsafat pendidikan Islam ini adalah dalil-dalil akli atau produk-produk pemikiran yang timbul dari kajian kemanusiaan ya. Artinya optimalisasi penggunaan rasionalitas atau juga khazanah keilmuan, yang ini merupakan salah satu dinamika pemikiran yang dilakukan oleh para filsuf, para ilmuwan atau juga para cendekiawan muslim. Nah, di sini artinya apa? Misalkan saya beri contoh di dalam kajian fikih. Nah, di dalam kajian fikih itu ada yang namanya istihsan, ada yang namanya istishab, ada uruf, ada maslahah mursalah dan seterusnya, masih banyak lagi yang itu sudah kita pelajari di dalam kajian usul fiqh ya. Itu semua adalah bagian dari landasan sekunder dari kajian filsafat pendidikan Islam. Nah, kemudian produk-produk keilmuan yang ditelurkan oleh para pemikir terdahulu atau ahli pendidikan ya di masa lampau. Misal sebut saja Imam Ghazali atau Ibnu Taimiyah, Ibnu Rus, Ibnu Sina. Semua itu bisa menjadi landasan sekunder di dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Jadi bukan hanya produk keilmuan yang kita telurkan pada era saat ini saja ya, tetapi landasan sekunder itu bisa kembali merujuk kepada pemikiran para tokoh terdahulu yang memang expert di bidang masing-masing. Itu bisa kita ekstraksi, kemudian kita jadikan pembahasan khusus
yang itu bisa menjadi supporting system dari kajian filsafat pendidikan Islam saat ini. Ya, itu adalah landasan sekunder dari filsafat pendidikan Islam. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai urgensi dari landasan filsafat pendidikan Islam itu bagaimana sih? Al-Quran dan hadis, kemudian ada kajian-kajian yang terkait dengan penalaran, ya, penalaran para filsuf masa lalu, cendekiawan muslim di masa lampau, itu apa sih urgensinya? Nah, tentu saja ini ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa filsafat pendidikan Islam ya, ini memiliki batas-batas tertentu yang tidak dimiliki oleh kajian filsafat yang lain. Nah, kalau kajian filsafat secara umum tentu saja ini semuanya menggunakan rasionalitas sebagai satu-satunya batas-batas keilmuan atau kajian filsafatnya. Tetapi kalau dalam hal ini filsafat pendidikan Islam ya, kajian kependidikan yang kita bahas di sini tidak boleh keluar dari koridor ajaran keislaman. Nah, itulah sebabnya kenapa kita penting untuk mengetahui dan memahami landasan primer, landasan sekunder dari kajian filsafat pendidikan Islam ini tentu saja adalah agar kajian kita ya, di dalam menguak ataupun menggali dan membentuk konsep pendidikan Islam yang ideal ini tidak boleh keluar dari batas-batas ajaran atau nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Ya, jadi itu urgensinya. Oke, jadi pertanyaan kita hari ini sangat gampang ya. Tentu saja ini harus dijawab. Pertanyaannya sangat simpel sekali. Coba berikan contoh konkret penggunaan landasan, baik itu landasan primer atau landasan sekunder di dalam mengkaji kajian filsafat pendidikan Islam. Ya, silahkan berikan argumen terbaik teman-teman dan tentu saja harus disertai dengan referensi yang valid dan kredibel. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita akan diskusi lebih lanjut di dalam kelas online kita. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.